Kita lihat di beberapa lokasi-lokasi yang rawan pengawasan sudah terjadi penumpukan sampah-sampah liar. Dikarenakan salah satunya dengan musim buah-buahan, ada musim duku yang tidak secara merata dan juga ada musim durian oleh pedagang-pedagang yang berdagang di kota Jambi, yang berdagang-pedagang di seluruh Kabupaten Muaro Jambi yang di pinggiran-pinggiran. Nah, sampah-sampah tersebut sampai dengan hari ini timbulan sampah Kabupaten Muaro Jambi itu sudah meningkat 15% dari sebelumnya akibat musim ini tadi. Nah, Dinas Perkim dengan armada yang sangat terbatas kita sudah angkut itu semua. Diangkut pagi, timbul sore, diangkut pagi, timbul sore. Nah, ini dikarenakan yang membuang sampah ini rata-rata bukan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, tapi masyarakat pedagang yang berada di seputaran kota Jambi dan di seputaran wilayah perbatasan dengan Muaro Jambi. Kita mau menindak mereka, tetapi kita tidak memiliki perda tentang hukum ataupun peraturan tentang denda pembuangan sampah sembarangan. Yang hanya ada sekarang itu edukasi. Sampai hari ini juga tumpukan-tumpukan sampah itu setiap hari diangkut, kalau tidak sore, pagi, siang, bahkan sampai malam. Kita angkut 15 menit berikutnya di situ numpuk lagi. Nampaknya melihat itu sudah menjadi suatu kebiasaan buang sampah di situ, dimulai sekali, maka terus dia akan memulai. Kita atasilah dengan membuat taman di lokasi tersebut. Hilang sampah di posisi taman itu, tapi di sebelahnya ditumpuk kembali, dibuang kembali, dan mereka membuangnya jam 3 saat pagi, mungkin jam 5 subuh ketika mau pergi beraktivitas dia bawa sampah. Contohnya banyak mobil-mobil yang lewat itu di belakangnya itu sudah digantungi sampah, baik itu dari wilayah perbatasan, baik itu dari wilayah luar perbatasan. Jadi kita sekarang yang harus kita kembangkan sekarang program bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa memilah sampah dari rumah dan membangun bank sampah, kemudian membangun TPS 3R yang ada di wilayah-wilayah desa. Kalau ini tidak seperti itu, siapapun tidak akan mampu mengatasi sampah ini sampai masyarakat memahami bahwa sampah itu memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki dampak timbulnya breeding place penyakit seperti timbulnya lalat, nyamuk, bahkan bau. Nah, inilah yang harus kita atasi. Jadi ke program ke depan kita akan melakukan program pelatihan bagi pemuda-pemuda peduli sampah dan peduli lingkungan. Insya Allah ini sudah mulai kita bentuk di beberapa desa. Ada desa Mendalo Laut, kemudian ada desa Tengah Bandung, kemudian desa yang lapangan bola kaki ini di desa Sarang Burung, Pematang Gajah, Mendalo, Mendalo Indah, Mendalo Darat, kemudian Pudak dan Kasang Pudak, termasuk Sungai Gelam. Daerah-daerah yang sudah memiliki itu rata-rata sampahnya tidak ada di pinggir jalan. Nah, tapi daerah-daerah yang belum ada bank sampahnya, belum ada TPS 3R-nya, rata-rata sampahnya masih berserakan. Ada yang tapi mayoritas sampah diyakini tidak dari masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Paling-paling sekitar 15-20% lah masyarakat. Sisanya itu pedagang-pedagang yang memakai pickup langsung membuang di situ. Lihat ada tumpukan sampah, berarti boleh buang sampah di situ. Nah, asumsi itulah yang harus kita atasi. Himbauan sudah sering kita buat, baleho-baleho juga sudah kita buat, himbauan sudah kita buat, tapi nampaknya itu belum efektif. Mudah-mudahan dengan adanya program TPS 3R dan bank sampah per desa, per kecamatan nantinya ini akan lebih meminimalisir timbunan sampah. Timbunan sampah Kabupaten Muaro Jambi itu satu hari itu paling sedikit 30 ton. 30 ton itu yang bisa diangkut sampai ke TPA itu sampai hari ini maksimal cuma 12 ton. Nah, sisanya itu kemana? Karena satu orang itu akan menghasilkan sampah antara 0,3 kg sampai 0,5 kg. Kalau di dalam rumah itu dia ada 5 orang, berarti sampahnya sudah 15 kilo. Kemana sampah 15 kilo itu? Dari 15 kilo itu 40%-nya itu sampahnya sampah busuk, tulang ikan, kulit buah-buahan dan semua. Nah, ini perlu pemahaman dan juga perlu pengertian masyarakat. Pilah sampah dari rumah, tumpuk sampah di depan rumah di dalam plastik, nanti tinggal daripada petugas akan jemput. Nah, ini. Nah, kalau memang dia sudah ada bank sampah, setiap sampah plastik dan sampah kertas ditimbang dan itu dibayar oleh pengelola KSM. Jadi
pengelola KSM, mereka bayar iuran 15.000 misalnya 1 bulan, setelah ditimbang sampahnya dapat 40.000, masyarakat masih dapat uang 25.000. Apakah dibayar secara langsung atau per bulan? Nah, ini dari kelompok-kelompok pemerhati ini. Ini sudah jalan, cuma memang belum maksimal. Cuma saya tekankan kembali, sampah yang ada di pinggir jalan itu bukan total sampah masyarakat Muaro Jambi. Itu dari daerah-daerah perbatasan dan pedagang-pedagang buah-buahan yang berdagang di seputaran kota Jambi dan seputaran Muaro Jambi. Itu karena mereka tidak mau pas sampahnya balik, di mana ada lekok di situ mereka buang gitu. Apakah dengan kegiatan itu bisa kira-kira bisa menekan angka untuk penambahan sampah, kuota sampah kita itu, Pak? Apanya? Dengan Ya, kalau kita sekarang ini tidak angkut sampah dan tidak ditekan seperti ini, mungkin sudah menggunung nih. Contohnya ada di Kasangpudak ini. Ini di Pudak ini saya lagi konsen bagaimana mencari pengusaha untuk membantu dengan ekskavator. Kita menyiapkan dump truck untuk dibersihkan totalitas, tetapi saya akan panggil beberapa desa. Ada desa Pudak, ada desa Kasangpudak, dan juga ada desa di sekitarnya. Kepala desanya baru kita panggil dulu untuk mereka tidak lagi membuang sampah di situ. Sebab ini sudah berapa kali, 4 kali, 5 kali sebelum ini sudah dilakukan pembersihan, tapi kembali lagi. Bukan berarti pengelolaan sampahnya yang tidak baik, tapi pemahaman sampah, pemahaman masyarakat tentang bagaimana mengolah sampah dengan baik dan membuat tempat pembuangan yang baik itu yang belum mereka pahami. harapan kedepannya, Pak? Harapan dengan kita memberikan edukasi dengan masyarakat bahwa sampah ini tidak jadi menjadi momok lagi, karena secara estetika sampah ini tidak enak dipandang. Yang kedua, secara kesehatan ada pengaruhnya terhadap amonia yang timbul di sana, pecah karena panas, menimbulkan 2S dan ada bau. Dan ketika bau sudah datang, maka lalat, nyamuk, lipas, binatang penggerak air seperti tikus itu akan berkeliaran di sana. Nah, ketika mereka itu berkeliaran di situ, kemudian hinggap di mobil, hinggap di badan, kemudian berjalan dengan orang warga, ditakutkan masyarakat nanti akan kena dampak diare dan penyakit yang lain bersifat bakteri, bisa gatal-gatal dan juga bisa mencemari muka air tanah dangkal, karena di dalam sampah ada namanya lindi, air lindi, akibat pembusukan dari NH4 atau amonia ini.